Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Abdul Mutakin, kelas 1G PJKR. Nomor pokok mahasiswa 205-20155. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi sel. Sel adalah unit struktur dan fungsional dari semua organisme hidup. Sel menjadi bagian penyusun tubuh manusia. Sel yang terdapat dalam tubuh manusia terdiri dari 75 triliun sel. Dan setiap sel memiliki fungsi khusus tertentu. Jumlah sel yang memiliki fungsi tertentu berjumlah 200 tipe sel dalam tubuh manusia. Karakteristik umum dari sel. Melaksanakan fungsi umum untuk mempertahankan kehidupan. Terdapat 4 poin. Ini poin 1, mendapatkan nutrisi dan material lain dari cairan di sekitarnya, atau molekul sumber tenaga, O2, bahan penyusun, mineral, dan lain-lain. Poin 2, mengeluarkan zat sisa, yaitu urea dari nitrogen, CO2, sampah metabolisme. Poin 3, mempertahankan bentuk dan integritas, atau ukuran dan bentuk berhubungan dengan fungsinya. Poin 4, perkembangbiakan sel, yaitu ada 2, mitosis dan meiosis. Mitosis, tumbuh dan perbaikan, sedangkan meiosis, pembentukan sel kelamin. Sitologi adalah studi yang mempelajari tentang sel. Anatomi mikroskopis adalah sel-sel yang dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Struktur subseluler dapat diamati dengan mikroskop elektron. Ini adalah gambar anatomi manusia, struktur. Bagian-bagian sel ada 3, yaitu membran sel, sitoplasma, dan nukleus atau inti sel. Membran sel adalah atau plasma membran. Sitoplasma terbagi menjadi 2, yaitu sitosol dan organel. Organel terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu organel membranosa dan organel non-membranosa. Ini contoh gambar. Batas dengan dunia luar sel memisahkan isi bagian dalam sel dengan material luar sel. Sitoplasma, istilah umum untuk segala isi sel yang terletak antara membran plasma dan nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel adalah pusat kontrol dari sel, mengontrol sintesis protein atau mengarahkan karakteristik fungsional dan struktural sel. Komposisi membran plasma, lipid atau lemak. Terdapat 3 poin, yaitu fosfolipid, kolesterol, dan glikolipid. Pada fosfolipid ada kepala hidrofilik, ekor hidrofobik, berbentuk lipid bilayer atau 2 lapisan. Sedangkan pada glikolipid itu komponen karbohidrat. Protein dibagi menjadi 4 poin, yaitu protein membran integral, protein membran perifer, beberapa bertindak sebagai enzim saluran ion dan reseptor, glikoprotein. Ini contoh gambarnya. Fungsi membran plasma, pembatas permeabel selektif, komunikasi, koneksi interseluler, dan pembatas fisik. Pada pembatas permeabel selektif terbagi menjadi 2, yaitu nutrisi masuk dan zat sisa keluar. Mekanisme transport lintas membran. Transport pasif, transport aktif, bulk transport, osmosis,
Passive transport. Tipe itu ada simple diffusion, facilitated diffusion, bulk filtration, dan osmosis. Sitoplasma sitosol. Matriks material intraseluler berbeda-beda untuk tiap sel, kebanyakan air. Sitoplasma organel. Struktur kompleks yang terorganisasi, memiliki bentuk yang unik dan khusus. Tiap jenisnya memiliki fungsi tertentu bagi sel. Penting untuk aktivitas dan struktur normal sel. Organel membranosa. Meliputi retikulum endoplasma atau RE. RE kasar itu ada mengandung ribosom, membuat protein untuk dikirim keluar sel. RE halus, tempat metabolisme lemak dan karbohidrat, fungsi detoksifikasi. Ini contoh gambarnya. Peroksisom vesikel yang terbentuk dari RE kasar menggunakan oksigen untuk detoksifikasi diperantarai oleh enzim-enzim khusus, paling banyak terdapat di sel hati. Contoh gambarnya. Aparatus Golgi terdapat 3 poin, yaitu memodifikasi, menyimpan, dan memilih material dari RE kasar. Daerah penerima, cis phase, daerah pengirim, trans phase, menghasilkan lisosom. Terbagi menjadi 2, yaitu autofagi dan autolisis. Autofagi menyingkirkan organel-organel yang telah tua, sedangkan autolisis destruksi sel. Ini contoh gambarnya. Mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda. Menghasilkan banyak ATP, disebut sebagai pembangkit energi. Ini contoh gambarnya. Organel non-membranosa. Tidak terbuat dari membran, biasanya terbuat dari protein, meliputi ribosom, sitoskeleton, dan sentrosom. Ribosom adalah yang bebas dan yang terikat, sedangkan sitoskeleton itu terdapat mikrofilamen, serabut intermediat, dan mikrotubulus. Ribosom granula kecil dan padat, terdapat protein dan RNA, tempat sintesa protein. Tiap ribosom memiliki subunit kecil dan besar, atau subunit kecil berukuran setengah dan subunit yang dari subunit yang besar. Ini contoh gambarnya. Sitoskeleton terbuat dari lembaran protein, membantu membentuk sel, koordinasi pergerakan seluler. Terdapat 3 kategori, yaitu mikrofilamen, filamen intermediat, dan mikrotubulus. Ini contoh gambarnya. Yang berwarna biru itu adalah mikrotubule, sedangkan yang warna coklat itu intermediate filamen, dan yang warna hijau mikrofilamen. Organel non-membranosa, sentriol dan sentrosom. Terbagi menjadi 2 poin, yaitu sentrosom dan sentriol. Sentrosom itu terdapat pada area dekat dengan nukleus, tempat perorganisasian mikrotubulus. Sedangkan sentriol atau sepasang itu di dalam sentrosom. 3 set triplet mikrotubulus penting dalam pembelahan sel. Ini contoh gambarnya. Mikrofili, silia, dan flagel. Mikrofili
berperan penting perpanjangan sitoplasmik untuk absorpsi, sedangkan silia biasanya dalam jumlah banyak bekerja bersama untuk memindahkan material atau cairan pada permukaan sel. Dan flagel lebih panjang dari silia, biasanya tampil sebagai tambahan tunggal dan menggerakkan sel. Ini contoh gambarnya. Nukleus adalah pusat kontrol aktivitas seluler. Biasanya merupakan struktur terbesar di dalam sel. Tampil sebagai struktur oval atau bulat yang tunggal. Ini contoh gambarnya. Nukleus diselimuti membran ganda yang disebut amplop nukleus atau nuclear envelope. Nuclear envelope berperan untuk mengontrol keluar dan masuknya material antara nukleus dan sitoplasma. Nukleolus atau anak inti. Nukleus sel dapat memiliki satu atau lebih nukleoli. Nukleoli itu bertanggung jawab membentuk ribodom, kromatin, dan DNA. DNA adalah material genetik yang terdapat di dalam nukleus. DNA adalah polimer nukleotida atau gula. Terdapat gula, fosfat, dan basa nitrogen. Untai ganda, kromatin, adalah untaian DNA dan protein histon. Ini contoh gambarnya. Kromosom. Kromosom adalah material genetik dalam level paling terorganisir. Tiap kromosom menggantung sebuah molekul DNA yang sangat panjang dan protein-protein lain yang berhubungan. Kromosom hanya tampak bila sel sedang akan membelah. Siklus sel. Siklus hidup sel disebut siklus sel. Sel yang baru harus dapat dibentuk secara berkelanjutan agar organisme dapat tumbuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Ini contoh gambarnya. Ya, cukup sekian penjelasan saya mengenai struktur dan fungsi sel. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.